Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala
dua kalimat syahadat dan sholawat Nabi. Kembali pada kesempatan yang sangat terbatas ini, khatib mengingatkan dan mengajak kita semua untuk sama-sama bertakwa kepada Allah. Marilah kita bersama-sama bertakwa kepada Allah dengan semaksimal yang bisa kita lakukan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semaksimal yang bisa kamu lakukan. Kaum muslimin yang berbahagia, seperti kita ketahui, takwa itu mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Begitu luas. Karena itu pada kesempatan yang sangat terbatas ini, takwa, pesan takwa khatib kita arahkan kepada menghindari upaya mengakal-akali yang haram. Kaum muslimin yang berbahagia, di dalam kenyataan di tengah-tengah umat sejak dahulu sampai sekarang, Allah telah menetapkan dengan jelas mana yang halal, mana yang haram. Dalam hadis sahih, dalam banyak versi riwayat dinyatakan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat, atau al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal jelas, yang haram juga jelas, namun di antara keduanya ada unsur-unsur yang samar-samar. Dalam hadis dinyatakan la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak banyak yang tahu hukum sebenarnya yang syubhat itu. Kaum muslimin yang berbahagia, ada yang jelas-jelas halal, ada yang jelas-jelas haram, ada yang memang bawaannya secara alamiah memang menimbulkan kesamar-samaran. Samar-samar antara lain ditandai dengan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang berkompeten. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal atau makruh misalnya. Itu bagi orang awam jelas itu samar-samar. Tapi yang jelas, yang syubhat itu kita disuruh menghindarinya, dan itu sebagai bukti kebersihan agama dan kepribadian seseorang. Cuma di saat itu ada pula yang samar-samar itu dikondisikan. Ada yang berupaya membuat yang jelas menjadi samar-samar dengan cara mengakal-akali hukum. Di dalam bahasa agama disebut dengan helah atau hilah, jamaknya hiyal. Ada sebuah kitab yang sangat-sangat terkenal, I'lamul Muwaqqi'in, yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nah, disebutkan bahwa pada prinsipnya kerja mengakal-akali hukum itu terkutuk, berujung kepada laknat Allah. Nah, disebutkan contoh satu persatu kaum sebahagia. Umat Yahudi dahulu, karena ulah mereka, dalam surat Al-An'am ayat 1-6 menyatakan untuk mereka diharapkan mengkonsumsi lemak sapi dan domba.
Jelas di dalam surat Al-An'am ayat 146. Diharamkan bagi umat Yahudi mengkonsumsi lemak sapi dan domba. Mereka tidak terima begitu saja. Dalam hadis Nabi menjelaskan la'anallahu al-yahud. Allah melaknati orang-orang Yahudi. Kenapa? Mengakali yang haram. Bagaimana caranya? Lemak sapi dan lemak domba itu mereka olah, mereka proses menjadi minyak, mereka jual, lalu mereka nikmati hasilnya. Laknatullah, Allah melaknati mereka, kata Rasulullah SAW. Demikian juga penduduk Ailah, lagi-lagi Bani Israel, dilarang melakukan kegiatan mencari nafkah berusaha di hari Sabtu. Hari Sabtu itu sebenarnya hari ibadah, tapi lagi-lagi mereka akali. Mereka sudah terbiasa menangkap ikan, apalagi setiap Sabtu pagi mereka lewat kelihatan ikan-ikan besar muncul ke permukaan, seperti memanas-manasi mereka. Akhirnya mereka akali. Memang mereka beribadah hari Sabtu, tapi ketika akan berangkat mereka sudah pasang namanya kail, yang namanya buka segala macam. Pulang nanti dari ibadah mereka tinggal memboyong hasil kailnya dan seterusnya. Lagi-lagi ini berujung kepada laknat Allah. Kalau bagi umat Nabi Muhammad ada lagi contoh, kamu bahagia. Apa itu? Ada hadis yang menyatakan laknat Allah terhadap muhallil dan muhallalah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 130 disebutkan, dinyatakan bahwa istri yang telah ditalak bain talak 3 tidak halal lagi. Jangankan dirujuk, kawin baru pun tidak boleh. At-talaqu marratani fa imsaku bi ma'rufin aw tasdihun bi ihsan. Begitu bunyinya dalam ayat sebelumnya. Talak yang boleh dirujuk itu hanya 2 kali. Kalau sudah 2 kali, pilih. Tahan, pakai dengan berbaik-baik sampai suatu saat harus berpisah oleh kematian, atau lepaskan baik-baik. Tapi tidak jarang ada yang sampai talak ketiga, yang disebut dengan talak bain kubra. Ayat selanjutnya menyatakan kalau sudah talak 3, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu. Kalau sudah dijatuhkan talak ketiga, perempuan tersebut tidak lagi halal bagi yang mentalak itu, kecuali kalau dia sudah nikah pula, benar-benar menikah dengan orang lain, dan habis pula untuknya dengan suaminya yang baru itu. Bukan rekayasa, tapi kita mengenal, kita kenal ada istilah rekayasa nikah, termasuk di Sumatera Barat. Kalau Buya Hamka menyebut bacidu atau Cina buta. Ada orang terlanjur menjatuhkan talak 3, talak jatuh kasihan kubur. Lalu diakal-akali bagaimana caranya? Dicarilah orang ketiga untuk melakukan drama Cina buta. Nikah sesaat, tak sehari, tak 2 hari. Lalu siap untuk menceraikannya supaya boleh menikah lagi dengan suami yang pertama. Ini nikah tahlil dalam hadis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh sedang sebagai yang ada di dalam hadis, yang ada dalam tafsir. Dalam kenyataan hukum-hukum Allah yang terutama yang haram-haram, yang mirip-mirip ini. Umat Islam yang benar-benar beragama Islam pasti tahu
bahwa yang namanya judi itu haram, riba itu haram, sogok menyogok itu haram. Tidak ada keraguan itu. Tapi ada setan berbentuk manusia. Dalam Al-Quran kalau sebahagia setan itu ada dua macam. Ada setan dari kalangan jin, minal jinnati, ada setan dari kalangan berbentuk manusia, bekerja sama sesuai dengan sumpah setan dulu yang ditokohi oleh iblis. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Oh Tuhanku, kata iblis, sehubungan dengan aku sudah ditetapkan engkau tetap tersesat, aku akan memberikan indah maksiat yang mereka lakukan dan akan aku sesatkan mereka semuanya. Itu tekad setan berbahagia. Dan setan jin dan serta manusia biasa kerjasama. Terjadilah pengaburan yang haram sehingga seakan-akan menjadi halal. Seakan-akan. Apa contohnya? Judi. Tidak ada yang mau diajak berjudi. Asal dia muslim benar-benar sudah bukan mau berjudi. Tapi tidak ada sama dia berdiri. Kalaupun ada itu hanya untuk orang-orang tertentu. Tapi ada ajakan melakukan pertandingan perlombaan berhadiah. Namanya lomba gerak jalan berhadiah, tapi isinya judi. Apa kabarnya? Yang dinilai bukan gerak jalan, tapi diundi lot yang dia ambil, yang dia bayar dengan harga tertentu. Itu judi. Ini contoh biasa saja. Demikian juga namanya sogok menyogok. Sogok menyogok itu laknatullah ala rashi wal murtasi. Tapi sekarang tak sebut namanya, tak sebut namanya. Macam-macam nama diberikan. Ya, ada namanya hadiah, ada namanya gratifikasi, macam-macam supaya jadi kabur. Pada intinya sogok. Apa namanya sogok? Waktu dulu biha ilal hukam, menyerahkan sejumlah harta atau uang kepada, ya katakanlah pemerintah atau yang berkuasa. Untuk apa? Ada yang dalam bentuk upaya pemenangan perkara sogok. Di membayar imbal pemenangan perkara sogok haram. Membayar sejumlah uang untuk kepentingan jabatan sogok. Termasuk juga pemenangan pemilu politik uang sogok. Dan ada nama lain. Tapi namanya tidak disebut sogok. Memberi nama lain supaya tidak terkesan haram. Ini namanya mengakal-akali, dan ini kerja iblis, kerja setan. Demikian juga misalnya kalau berbahagia riba. Mari kita perkenal mau orang beriba, tapi mari kita bisnis bagi hasil. Mau orang itu namanya bagi hasil, tapi isinya riba. Kenapa? Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba atau fahuwa wajhun min wujuhir riba. Setiap hutang atau piutang digunakan untuk mendapatkan untung itu riba. Pakailah modal saya 100 juta, kita bagi hasil, saya terima saja hasilnya 5 juta setiap bulan. Itu bukan bagi hasil, itu namanya bunga, itu riba. Kalau memang bagi hasil, siap pula bagi rugi, loss and profit. Yang namanya usaha tetap ada risiko, tapi tidak mau tahu dengan risiko, yaitu namanya riba. Ini contoh untuk bahagia. Lebih parah lagi, dahulu yang sangat menjijikkan di tengah-tengah masyarakat, ini sekarang ditukar namanya. Apa itu? Ya, namanya pelacuran, pelacur. Itu di tengah masyarakat Minang namanya sangat jorok. Orang menyebutnya poyok, macam-macam. Nama-nama yang sangat menjijikkan, tapi sekarang sudah diganti namanya PSK, pekerja seks komersial. Kesannya menjual badan, menjual seks itu bahagian dari usaha mencari nafkah, dan dunia melindungi bahagia.
Ini tantangan bagi kita orang Islam. Jangan lupa, yang haram tetap haram. Bagaimanapun memolesnya, bagaimanapun memperindahnya, jangan lupa, yang haram tetap haram. Inilah pesan kita saat ini berbahagia. Pada kesempatan terbatas ini, jangan kita menjadi ragu. Yang haram tetap haram. Walaupun dipoles, diberi nama-nama yang indah-indah, jangan lupa, yang haram tetap haram. Apalagi yang tegas-tegas dilarang oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba. Begitu kerasnya sampai diancam dengan fa illam taqulu fa'dharu biharbin minallah. Kalau kamu tidak mau berhenti dari praktik riba, bersiap-siaplah untuk berperang dengan Allah. Inilah sekarang bahagia kegiatan upaya mengakal-akali yang haram sehingga terkesan tidak haram seakan-akan boleh, padahal tidak. Mudah-mudahan kita tetap waspada, tetap menjauhi yang haram walaupun sudah dipoles sedemikian rupa. Camkanlah fa'tabiru ya ulul absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah alladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'i hawa. Man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsihi wa man dhalla faqad ghawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa li qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hai umat beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri pribadi memperhatikan apa amal bekal yang telah Dia siapkan untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa saja yang kamu kerjakan. Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Kaum muslimin dan doa yang dimuliakan sebagai pesan takwa pada khutbah kedua kembali hati ingatkan, jangankan yang haram, jangankan yang haram yang jelas-jelas haram, yang syubhat saja kita diperintah Nabi untuk menghindarinya. Jadi sekali lagi, ciri tanda keagungan pribadi seseorang dan keutuhan agamanya kata Allah, ya siap menjauhi yang syubhat, apalagi yang haram. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama